Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman, jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z, A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah? Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya itu atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi istri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira ndak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel.
kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya nabi kok disejajari ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Anda jawabnya kepanjangan qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'aribu ukhra dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih. Apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita, di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter. Gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah, kalau kita ketemu rektor, misalnya Nyuwun Sewu, Satpam dipanggil rektor, atau dipanggil ketua badan wakaf, atau menteri dipanggil presiden, atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair, dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting. Supaya groginya hilang. Iya mau nang dalan macet, gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak, pasti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu ngikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi. Bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya. Dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Suwarsono Muhammad juga gitu, Warsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah, itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu, kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih. Beliau ngendikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Jadi ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajiduma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajiduma'an, artinya harus ada sabku tolak, harus mencari-cari dulu, baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajiduma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabku tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003, saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres, di bawah, Pak Zaini di atas. Dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab, apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran,
pernah induk kemenak, juga pernah setengah induk, setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar, tapi ingin semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga enggak lah. Itu kita sering berdebat, itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyak lah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Fafazi amin. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bakho ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadon nadawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharara raki'a wa anam. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak enggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imra'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ngendikane Profesor Zaini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya bisa enggak, kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya anggap saja rakus itu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah nggak suka toma atau memang itu fakta? Nah hal-hal seperti itu yang kita terus menekuni. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita. Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratil khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah, terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita, jenenge wong lanang, pekampesane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja. Masa semuanya boleh kok? 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu, ya kalau sudah semuanya boleh. Yang lebih mewah pun boleh kok. Ini 1 gak boleh ini. Paling itu iseng maksudnya. Sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa nggak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala. Fa'akala itu makan.
Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dzaqo. Dzaqo itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga lafat akala dimaknani dzaqo, dzaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Atau apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu ahna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya saat santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh. Mendingan coba-coba lah daripada bawaannya itu mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wawahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut. Nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba. Dia orang pilihan. Ya, ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah. Kasihan tuh mbah kita, wanita ceritakan dosa nih. Dosa kalah beong wedok semacam-macam. Nah, itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa asa adamu rabbahu fahuwa tapi tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah. Jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan. Mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah ngambil dalil. Dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita-kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Qala bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya Nabi siapa bawaannya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Waja'u abahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, sopan nih serigala itu. Ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Peradabannya gitu. Nah, di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus nah kita kan cari aman, artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau
utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak? Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya dua. Cerai hanya dua ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? Tiga. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu dua. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaquha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad, tapi sudah dirasakan orang lain. Sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya, karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa, oleh nalak tenanan, jebule ape balik, bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan, nggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia nggak mau lepas. Nah pertanyaannya itu kan, tapi ada mazhab yang meskipun syad, yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di coro bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera, kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Quradi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa al-Quradi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya, kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul karena mas di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan, bukan fatabas sama mutabut. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la kata hatta yadzuqa usailataki wa tadzuqina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini. Enggak gampang amanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder itu sudah benar. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zeni, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zeni tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas apa? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebetulnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Ya salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, rileks saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah full sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau maudhu'i. Tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000, berapa Pak Tamjiz? 1400 berapa?
sekitar 400 berapa. Tapi tadi makanya kan kita kalau nerjemah terus saya di antara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu, saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Nah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat jadi. Tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus, ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya, atau yang ayu adiknya juga. Wah, saya keduluan Gus ajane aku tak incer adik. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan. Makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhten, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhten. Tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andikan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki finikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andikan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan gak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki nggak boleh apa nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhten ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul, yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu, tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima itu kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak gojlok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan dia monggol. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe cerita menawi elek kula mboten ngertos mergi tuwa kula umure. Dados riyen buyut Baiti niku ngapalno Quran niku dibiayai Mbah Hamzah Sato. Dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid Ageng Al-Alim Al-Alama sing manggen teng Putih Sedan. Iku pernah dados kiparipun Kiai Zubaidi. Terus Mbah Baidi niku jo nate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados di antara sing diceritaken Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken buyut Baidi niku ngantos apal Quran. Mbah Baidi niku bin Dimyati riyen, Mbah Dimyati niku santri alim dipek anak angkat Mbah Umar Harun. Terus ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun. Mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyutem Kudus Kiai Maksum kepengin ndek mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok terus dititipaken tiyang terus dipacaki ben ketok ayu jare ben santri sarang ku seneng niku sing rati duka istiad model semudi. Alhamdulillah saiki putu-putune pun pinter seneng tiyang niku pun barokah. Mboten usah diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten napa. Tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim Yati. Dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus itu ceritane nih ceritane. Ora pati trimo mergi Mbah Dim Yati itu tiang Banjar. Walhasil ngantos dites. Riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo. Kan maca kitab iso ta ora. Terus cara ndukun niku mandi ta ora. Riyen dites niku mentolo mertua riyen ora dikaco jan riyen. Sani kan boten mentolo.
Pergi ke khawatir nak alim mantune malah isen. Lah kata tiang-tiang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes pinter mantune no. Dirofak dua cocer ya ora roh. Donyane dipek ya ora roh, sertifikat diwalekno ya ora roh terus ora usah dites. Walhasil singkat cerita terus buyut niku angsal kalian. Badhe Yati niku angsal Mbak Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Niku ditulis resmi kalian Habib Haidar Mbah Mat. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Niku nulis biografi ini Mbah Maksum niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damar. Dados sak silsilah alim alamah niku nggih buyut-buyut lelek niki alim alamah. Seputune sing rapati sregep ku rapati wani cerita. Lah niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing ora roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok ge isin utawi tawaduk napa lah pilihane mung goblok biasa ae nampa kodok koder salah ini nikah mboten kerasan deh tenggene Kudus Damaran mboten kerasan niku sing akhire tenggene balokan mriku tenggene Karas terkenal cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriku Mbah Dim niki soal hasil manggen teng balokan teng ngene ku aras. Terus sering ditilihi Mbak Arwani niki kula cerita dzurriyatam ba'duha mim. Kula wingi ngisi khataman teng ngene Yambuk Mbah teng kepanggih Gus Ulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafsah. Niku fi hayatiha gesowan. Ba'da wafatiha ge nate Mbak Arwani sowan teng saryanipun Mbah Hafsah, sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abah nak nimbali buyutem besah. Besah nah, besah bibik Hafsah. Dados kula cerita teng lek-lek niki mergi kula ngundang lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula. Pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lek-lek. Dados nak masalah kondang kula. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki mboten tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakane iso maca Ikhya palike luwih iso. Nak ponakane ngawur ya palike luwih ngawur. Dados akhiripun niku seniki cerita. Dados Mbak Arwani sing ngonten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namine Hafsah. Sangking kultuse niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha Mbak Arwani sowan. Lane kula teng Kudus ora dikeramat, kula riyen setor teng Kudus teng Damaran niku setiap hari satu juz iki cek menangi dijak nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nak didusi Bandur Mutakin badhe mandi badhe wudu. Kula sering dijak teng kamar beliau. Dorong beliau badhe siram terus dipanasaken tapi beliau terus pun mboten saged mucal tapi tersese kan. Niki cerita tentang balik-balik, kalau buatan badai cerita kata-kata. Tapi kersane ngertos bahwa buyutnya ini keramat, terus kereng. Jadi kalau ini gue roti janggal beli Rohmani Wafi terus apian. Menoyo kereng cuma ada ngarep rawani. Buyut kalau ini terkenalnya kereng. Pak Hafsah. Soal hasil terus gak ada anak barep Sofia ini sing buyut kulo. Angsal Mbah Idrus Lasem. Wonten sing nyeluk Idrus. Alite namine Abdul Khalid. Riyen Lasem pondok kondang. Lah niku kulon gak ada darah Lasem. Mbak Idrus niku bin Umar. Jadi nak Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar, Mbah kula Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus kondang. Dia adik Badiah digarwa Mbah Mahfud. Dadi wong kondang teng Kajen. Terus Mbah mun cerita. Nak kepengin kondang besanan ambek Mbah Hafsah. Terus akhirnya walhasil keluarga sarang niku wonten sing diangsalno Mbah Baiti niku ping kalih. Sing setunggal sing dados Mbah Ahmad dados Mbah Madan. Dados asal usule besanan mbek Mbah Hafsah ben anak putune kondang. Nggih niki mun kondang sedanten model teng Turki bareng gempa ra melok. Nah iku jenenge wong kondang. Dadi nak Turki sugih rono nak melarat mulai. Niku pun pinter lah. Iki sami lek Rahman Yaman perang mulai. Oh nak damai rono meneh.
Lah niku nggih pinter. Terus niki cerita mawon tentang lelek mungkin sakit nggih pun kertas lah mungkin saking Mbah Mat. Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi. Sejelas niku Buyut Dimyati yang Banjar niku diregani teng sarang baru kayak alim. Lah niku delala kersane pangeran niku delala. Naskahipun Ki Umar Harun itu disarang di MGS Sulami mboten dicetak. Wis pokoke mboten dicetak. Singkat cerita delala kula kepanggih Gus Said terus beliau minta kula kan ngedit naskahipun Mbah Umar Harun. Namine Islahu Al-Sunil Waro. Nazman Nahwu. Kados Alfiyah persis Alfiyah. Jumlahnya sekitar 800. Niku delala ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh nderek ngantos ber. Maksudnya delala naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipek anak angkat Mbah Umar Harun niku kula nderek nyetak, nderek ngedit, nderek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Dan ini nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah bihi ayyusol. Orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini supados ngertos nak Islam niku mboten berdiri sendiri. Tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbah Mun sering cerita. Kena apa kok hijrah teng Madinah? Mergo melok wong ora kepenak. Dados Nabi niku min jihadil ab niku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delala pangeran ngersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah terus dirumat mbek keluarga saking ibu. Keluarga saking bayi itu sakjane tapi tiang gampangnya ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin Najariyah. Delala Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus dirumat kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriko gerah. Terus gerah wa makatha fihim syahron saqiman yu'aluna sukmahu wasyaqwa. Gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan wangsul. Ketika Nabi pertama teng Madinah niku sing nyambut nggih Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah di saking Bani Najjar. Mergo niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi wong nak nyeritakno gampangane omong akhwalu Abdillah sakjane akhwalu Abdul Muthalib. Wis gampangane cerita niku wilayah ahli utara. Terus tiang niku mboten saged ninggalno keluarga. Tenggene Mekah di rumah tiang Quraisy, tenggene Madinah di rumah akhwal keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin najah. Terus Nabi itu mboten saged hidup di ruang kosong, kedah enten rencana Tuhan. Nah, cara Said Ali ini ada khossasatul qudrah. Terus rencana Tuhan ngeten. Nabi itu kalau di Mekah niku kumpul tiang-tiang sing ummiyin terbelakang. Terbelakang ora rowan, ummiyin niku ora rowan. Ora rowan ini penting kangge jaga originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti kompetisinya ku lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak ceritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing moh kalah. Moh kalah. Moh kalah iku kepengin menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan. Nak jagongan niku wah, kapan ya Nabi akhir zaman niku turun. Wes kapan pengurus Nabi turun niku kapan? Nabi akhir zaman. Bareng dibekas-bekas tiap besar iku nguping. Mulane ana wong rasani dikuping yo haram tapi mau setengah. Baru kayak nguping niku terus jare tiyang Ansor, la yasbikuna aja sampai wong Yahudi ku luweh ketemu dhisik ning Muhammad ketimbang kita. Biar rong pati sopan ya. Walhasil terus mara teng Mekah. Digoleki wong sing sifatnya persis kados sing disebut tiyang napa? Yahudi.
Buareng di ketemu teng al mausimul haji atau mausimul haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing dibahas yang nomor Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokahe tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mboten saged Nabi berdiri sendiri, kedah ada tema yang diangkat ahli kitab. Mulai wong Nasrani sing terkenal nggih Nastura, Bukhaira, terus tiang-tiang Yahudi Madinah. Mpun walhasil terus ketemu terus cocok. Cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi enggak realistis karena jumlahnya belum besar. Soal hasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang apa? Islam. Bon walhasil Madinah Islam. Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional. Barang Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo. Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim itu duwe petilasan teng di Mekah. Ini kok ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti ninggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artifak makom Ibrahim. Ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal. Disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Terus kunane kuno wong sing diwedeni iku ora iso mangan. Tapi nak Nabi ora iso mangan wedine nak terus ra kelar salat. Makanya redaksinya diwalik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Gusti anak putu kula kersane nak ngaji ku anteng, nak salat ku anteng nggih ra di dhuwit. Terus saiki diwalik nggih dhuwit sik. Sakjane mboten nggih. Kula suwun lelek nak ndonga diwalik. Ya Allah supados ngaji kula anteng. Wonten wakil bupati tanapa seneng kula. Gua nang seneng tok njaluk donga. Niku mboten angsal, kudono warzuqhum. Warzuqhum iku ya dhuwit ta apa lah pokoke. Tapi ampun tomak mboten sae. Tapi medhit luwih rasane. Pokoke padha rapi. Tomak itu rapi, medhit yo. Kuwi sering ditakoki dia, Gus, hukume pilihan desa bayar ku piye? Ya suap ku haram. Tapi calon lurah medhit yo haram. Lah terus hukume piye? Ya hukume sore kowe suap ku haram, calon pemimpin medhit yo haram. Lah hukumnya piye yo hukume ngono iku. Dadi tomak ning wakil bupati yo haram, wakil bupati medhit yo haram. Dadi haram ketemu haram. Esuk kok ora hukume ngono. Wis konane kuno iku wong sregep ibadah bayangane Nabi Ibrahim yo ndek dhuwit. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat. Lan alamate kitab lek sing seneng kudu akeh. Piye-piye afidatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi ku seneng sing ngawur. Nek seneng kok ijek ngekeki dhuwit 10.000 20.000 ora ngawur. Hawa iku seneng sing ana ngawure. Tahwi ku seneng sing ana ngawure. Nak seneng kok ijek terkontrol rong pati tahwi. Dadi hawa iku seneng sing ana ngawur. Jadi nak kiai kok sing seneng rapati akeh iku ya urung pati Nabi Ibrahim. Niki cerita dados kersane lek-lek ngertos pilih buyut-buyut itu tiang alim alama. Kalau nu nanti mau biografi resmi ini pun Kiai Maksum Lasem sing terkenal nih Bali Maksum. Niku biografi resmi nanti ngaji Mbah Maksum Damar. Nggih kondang buyut-buyut ini gitu. Saat ini niku aja cerita kondangi buyut yo. Pokoknya nak buyut kondang gitu putune. Kondang. Dah kondang itu jadi Jundul Mustafa pasukannya Kanjeng Nabi. Pasukan itu riyen terus kalau cerita santai-santai jadi kalau suwon simtu duror gitu damel berjanji gitu damel tiba gitu damel pergi tiang niku seneng Nabi ku macam-macam
Habib Ali niku termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuroniyun, Nabi itu nur. Sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci, dikeluarkan darah dari kolbun Nabi. Karena materinya Nabi itu sudah apa? Nur, sudah suci. Jadi wa ma akhrajuhu min qalbihi adan. Tapi nak cara pikirane Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama, cara berpikir itu Nabi orang suci dan nurani, tapi didesain kayak umumnya orang. Sehingga juga disejarahkan cara dohir Nabi itu diambil khadzos Said. Cara lahir, tapi cara hakikat ya bener Habib Ali wow. Kalau materinya nur ya gak perlu ada yang dikeluar. Itu cara seneng Nabi ya macam-macam. Wong tiang kata. Gauke masrope benten-benten. Kados wali-wali kok sering kapundhut turu les kapundhut. Kados Leuus piyambak wafate nggih jampen. Tapi Nabi itu pirsa rata-rata sekarat loro. Nabi milih yang kayak umumnya orang. Sehingga nyuwun sewu Nabi pada wafat kayak kangelan. Sampai minta disiram sab'ata abar, minta pitung sumur kan ngraupi. Mergo Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini saya nggak kena ditiru. Nabi itu badhe wafat, cara lahir gak ada utang. Wonten dir'an, tapi nggak ada no dir'an di Yahudiyin pergi nyuwun sewu utang beras cara Jawa. Dan niku mati rasa diwarai mun niru sedanten. Artinya ngeten kula nu nate ra ditukaran mbek kiai lho. Pertama kula mun sae ndekne cerita apike abahe tak bareng. Sesuai kok lama. Bapak kula Gus alhamdulillah mati gak diutang belas, cerita mati ra diutang belas. Padahal rata-rata kiai iku mati ra diutang. Wonge purule ra karuan sesuk tak amoh. Ya wis, Nabi tarehno pisan kapundhut ora ana dir'an Yahudiyen. Tareh hapus kabeh. Hadis Bukhari Muslim hapus kabeh. Ampun ngoten Gus. Lah kowe lempok rol kenemen. Wong kiai musala ora diutang piye? Warisan gak duwe. Musala bocor ditoto-toto dhewe. Gaji ning diniyah mung 60.000. Manakipan sangoni 20.000. Terus urip anake loro, bojo minggat kok ora utang piye? Terus orang wayah mati. Jadi cara kula wis biasa wae. Maksudnya diutang ya biasa. Ya anak rodok bulat ya biasa. Nabi Nuh itu coba anak rodok bulat. Di bojo bulat ya biasa. Nabi Nuh itu coba. Nabi ngendikan ulama umatku sebenarnya nasibnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Itu coba anak, coba bojo, coba konco, coba macam-macam. Maksud kula niku jangan sampai Nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, itu diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi dilupakan Allah. Masyhur Nabi badhe sholat, terus tengah-tengah harus badhe takbir, Nabi kondur. Kembali yakturu ra'suhu ma'an. Aku mau lali cung ijek junub terus lali terus saiki mau baratus tak terusno sholat. Ben wong roh nak pemimpin iku mesra, melane untuk jatah lah. Kiai-kiai wis kesuwen pirang wulan ra kumpul, dadi ora ngarep lali. Wis kesuwen dinek sing wedok. Pangar ora cerita ngono. Artinya Nabi gen nate salat zuhur kali rakaat. Ya lali. Sampai Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Aku mestine ra lali, pantese ora. Tapi aku didesain Allah lali ben dadi sunnah carane ngelola anak napa? Lali. Begitu juga ngadepi wafat. Nabi gak kados umumnya orang. Badhe wafat mboten nyaman sampai Sayyidah Fatimah rawuh. Badhe ngadepi nyuwun sewu wafat, nyuwun sewu sebagai lelaki nggih kados umumnya tiyang panik. Kepengen dijajari Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat ala fakhidiha. Umumnya seorang ayah wafat kepengen ditunggoni putrine nggih ditunggoni Sayyidah napa? Fatimah. Umumnya mantu ya melok-melok Sidina Ali teng mriku. Umumnya kerabat nggih nunggoni wonten fadhol wonten. Semuanya didesain. Kados umumnya tiyang. Meskipun beliau itu sangat apa? Spesial. Nah ini yang penting kalau matur teng lele, sipatos ngelola Islam ya umumnya wong. Aja pepeh wali terus jadab ngalor kidul ora roh wong kan ya ribet. Ya nak darani jadab, darani edan kan ya repot. Wong kan jadab kan tepak-tepakan. Anak sepak be darani jadab, anak sepelek darani edan. Kan repot. Tenak kados umumnya tiyang ini kan penak. Kayak lewat suarane enak terus nyanyi, wong dijak seneng Nabi ya nyanyi. Lek Rahman ngaji rapati sregep mergo umume wong jak ngaji terus ya ora seneng.
Maksud kula ora sregep lele iku menawa lho, menawa niku niate kados umume wong ora gak seneng ngaji terus iki. Ya terus dieloki rapati ngaji terus. Umume wong ora seneng tahajud, ya lek rapati napa? Sebenarnya niku sanggep mawon iku ana ilmune. Ya ana ilmune ana ngawure, pokoke ana ilmune lah kabeh kok. Terus kula suwun sejarah-sejarah buyut-buyut niku ditampi. Kula niku alhamdulillah nate nyilek kitab Lek Lukman putrane Mbah Afif niku kitab tafsir Bedo. Niku ana sasane Mbah Mukhid, ya ana sasane Mbah Bedi, ya ana sasane Mbah Sahal. Koriyen niku nyuwun sewu ora rapati duwe dhuwit, dadi kitab bar dinggo buyut, dinggo adike, dinggo ponakan. Dadi kitab sitok sasane 3. Ya rada bulat dadi ketara sing pinter banget setengah pinter itu. Lah ini cerita terus riyen niku. Nggih ngoten niku. Dadi kersane jenengan ngertos Nabi mawon sing Sayyidul Khalqi niku nggih kedah wonten cara sakniki puzzle. Puzzle andai kan Nabi itu udah hidup di Madinah itu mboten ngertos tema-tema kelas dunia cara lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada napa? Nasrani. Sehingga beliau terus akhirnya pirsa. Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang terus semua ilmu dijejalkan Jibril ya mboten. Kados umume tiyang Nabi teko teng Madinah. Terus takok, "Lho, kok do poso napa?" Terus Yahudi ditakoki kena apa kok poso? Ini tanggal 10 Suro. Yaumun najawau fi Musa, ini hari Nabi Musa selamat. Kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi menyuruh puasa. Mboten kok terus Nabi kan ngaji malaikat Jibril khatam kok ngene mat kowe ngene terus protap nggih mboten kados umume tiyang. Dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang. Gus-gus yang mondok kok umum wong, kadang ya ditakzir kiai ini, kadang ya dicurigai gurune, macam-macam wong. Aja kok terus mlebu kamar mulai lah dunia kan yo repot. Kan yo repot, model ngoten kan yo repot. Semuanya didesain. Lah ning mulane kula seneng tareh-tareh sing ada sisi basicnya. Terus terakhir kalau badhe cerita ilmiah yang ekstrim. Niki kula nate matur Habib Jindan, ternyata Habib Jindan nggih setuju. Riyen bareng Nabi terkenal niki sing spesial kula cara Jawa cangkem elek. Sing spesial kula. Memang kula amdan mboten sahwan. Nabi bareng terkenal kenal Allah. Terkenal ngerti khobar sama. Niku wong desa-desa ku motor ilang ya matur Nabi. Ontane ilang ya matur Nabi. Duwe ilang ya matur Nabi. Jadi nak cerita tentang buyut-buyut kula teng Tasikmalaya ini teng. Termasuk keramate buyut Baiti niku riyen Mbah kula nu sugih. Buyut-buyut kula teng Panjunan sugih, teng Batan sugih. Mase ku ilang. Ya matur Mbah Baiti teng mriki matur. Mbah Baiti nu nggih kiai alim sakjane ya ora pati iso wong ora dunia. Niku badhe tindak mriku dipethuki Mbah Manyuro. Mbah Siti Syariah. Didhawuhi niku yai mace niku didelekno teng mriki teng isore sepet. Ya akhirnya pirsa Mbah Baiti kok dibethuki Mbah Manyuro. Ana putu-putune wis mulai ngoten. Dadi niki cerita. Akhirnya anggere ana unta ilang niku ya kok Nabi. Nabi pas niku tesih purun jawab. Ontamu ning kene. Tampare kesangkut, taline kesangkut wit iki fi idohi kada ning daerah iki. Diparani persis. Suwe-suwe nglamake. Antal ladzi tasumu annaka ta'rifu khabar sama fa akhbirni amma fi batni naqati hadi. Kowe jare roh berita langit. Jek untaku iki anake lanang ta. Wedok. Opo ditakokno Nabi sampai pelecehan. Karena kamu tasum annaka ta'rifu khabar sama. Karena kamu ngeklaim tahu beritanya langit. Mosok isine unta ora roh, untaku ilang roh. Niku marine ngene. Mulane sing khusuk-khusuk sing saleh-saleh kudu mikir, kudu maca tarikh iki. Marine iku mergo ana sahabat sing nyuwun sewu nak ngendikan elek. Jenenge Salamah bin Salamah. Bulan jenenge Salamah bin Salamah, jenenge kembar dadi gampang ngapal. Salamah bin Salamah. Diceluk. Latas ala Rasulullah. Wasal nih. Masalah niku aja takok Nabi, takok aku luwe roh. Saiki ngerti gelem. Bareng gelem coba ngene. Kulo cek apal bahasa Arab, ora usah diterjemah. Nazau ta'aliha fakanat laka minha sakhla. Sebagian riwayat nazau ta'aliha fa fi batniha minka sakhla. Sing majangi kuwe anake ndak raimu. Iku terus ra ono sing wani nggih pelecehan ning Kanjeng Nabi. Mergo yo mangkelno Nabi berhubung pirsa khabar sama duwe ilang takok. Nabi bangkrut takok Nabi. Diusir bojo kandha Nabi. Wayah papat ben damai takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ngono cara saiki wakil bupati minta dibupati takok Kanjeng Nabi.